Assalamualaikum teman-teman sekalian. Hari ini kita berencana mau pergi melihat kebun ya, karena ini sudah sejak lama, sudah 2 bulan lebih kita tidak pernah melihat kondisi kebun kita, bagaimana perkembangannya sama sekali. Sekalipun saya tidak pernah melihat, hanya saja orang di sekitar sana mengatakan kebunnya ditumbuhi oleh gulma atau rumput yang besar-besar yang tinggi ya. Nah ini karena waktunya sudah 2 bulan, itu waktu yang cukup lama ya. Saya sebenarnya agak khawatir karena kemarin saya terjebak di Jakarta kemarin ya, kurang lebih sebulan. Nah, pulang dari Jakarta karantina lagi di rumah sampai masuk bulan suci Ramadan. Akhirnya saya sangat malas untuk keluar ya. Inilah yang menjadi yang harus kita lawan ya. Inilah yang harus kita lawan, kemalasan, karena ini bulan Ramadan, karena puasa tentu, ditambah lagi suasana pandemi. Di tengah pandemi kita dianjurkan untuk selalu tinggal, akhirnya tidak pernah terwujud untuk keluar rumah. Nah sekarang ini saya berniat menuju ke kebun, jaraknya itu kurang lebih 3 kilo dari rumah saya, karena kebun saya itu menggunakan lahan pas di posisi lahan orang tua saya almarhum ya. Di sana yang tinggal hanya ibu tiri, ada ibu saya di sana ya, sekalianlah menjenguk. Ini tujuan saya bukan untuk bertani atau bersih-bersih, tapi tidak lebih hanya untuk ingin mendapatkan konten buat teman-teman sekalian yang masih penasaran bagaimana kondisi atau perkembangan tanaman porang kita selama ini yang sudah 2 bulan diacuhkan, terbengkalai, tidak terurus ya. Bahkan saya belum sempat, karena kalau hitungannya saat ini itu kata-kata yang ada di tanaman porang kita itu seharusnya sudah banyak yang besar-besar, yang sudah berjatuh-jatuhan, mungkin sudah banyak ya. Nah ditambah lagi karena musim hujan di daerah tempat saya ini berbeda dengan di tempat-tempat yang lain. Kita hujannya baru akhir-akhir ini sering ada hujan, namun sekarang kembali lagi panas. Biasanya hujan di malam hari itu. Nah makanya ya, itu yang sangat saya khawatirkan. Kalau kata kita yang sudah banyak yang sudah berjatuhan, yang semestinya harus dipanen, ketika selalu terkena air yang basah atau hujan, itu nanti katanya rusak. Ini saya tidak tahu kondisinya lah. Nanti teman-teman akan lihat sendiri bagaimana kondisi kebun kita selama kita tinggalkan ya. Nah ini juga bisa menjadi pelajaran kita ke depan ya. Nah kita akan masuk ke kebun. Ini rumah, itu ada ibu tiri saya. Ini kebun kita yang sebelah kiri ini, nampak rerumputan. Nah ini kebun kita di sebelah, rumputnya itu sudah sangat tinggi ya. Kita ganti baju dulu teman-teman, biar karena tanahnya agak basah, agar tidak berlumpur ya. Nah halo teman-teman sekalian, kita sudah sampai di kebun kita. Kita lihat bagaimana kondisinya. Ini sangat liar, gulma tumbuh sangat tinggi ya. Nah ini kondisinya kawan-kawan, ini semua adalah gulma. Nah ini banyak tanaman porang kita yang tidak tumbuh dengan baik selama ditinggalkan. Ini luar biasa tinggi ini. Ini gulmanya mengalahkan tinggi saya ya. Nih kawan-kawan,
Nah, lihat gulma-gulma ini. Ini adalah gulma ini. Tumbuhnya luar biasa, sangat tinggi, dibiarkan begini. Nih, ini semua gulma ini. Kita coba lihat teman-teman sekalian bagaimana kondisi tanaman porang kita di tengah rumput ini. Nah, kita lihat ini tanaman porang kita masih bisa tumbuh, dia tidak rebah. Ini katanya masih kecil ya, ini tidak rebah. Sebagian yang lain mati, ini mulai kuning, tidak ada ini ya. Ini ada yang mati. Tidaklah kita ini semua. Saya coba masuk dulu ke jauh lebih dalam ya. Nah, ini sudah tertutup semua ya. Kalau yang di sebelah sini pertumbuhannya meski ini lumayan bagus ya. Nah, ini juga, ini batang coklat, belum ada katak. Ini sudah tumbuh katak. Ini lumayan tinggi, dulu masih kecil-kecil. Nah, di sini ada, saya lihat pendek tapi sudah punya katak. Ini juga jauh lebih kecil. Kataknya lumayan, ini sangat kecil, ini pendek. Ini orang batang coklat. Nah, banyak diantara semak-semak putih ya, sudah mulai tinggi. Nah, teman-teman sekalian, akhir-akhir ini kita di sini baru turun hujan ya. Kita lihat lebih jauh ke dalam nih. Nih, luar biasa ini. Lihat nih, gulma lumayan tinggi. Wah, ada yang dorman juga ini. Wah, ini kataknya udah ada yang jatuh ini teman-teman. Nih, woi lumayan. Ini sudah dorman ini. Ini sudah jatuh sendiri nih. Wah, ini sudah dorman. Wah, ini teman-teman sekalian, saya perlu mengambil tempat tertentu ya untuk mengumpulkan katak-katak yang dorman. Nah, teman-teman, meski yang ini sudah dorman, sebelahnya itu kita sudah ambil tadi kataknya, jatuh sendiri, cukup besar ya. Namun tunas yang lainnya masih tetap tumbuh. Ini sedang berkembang kataknya ya. Padahal ini sudah bulan Mei, teman-teman ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tanaman porang itu adalah tanaman yang mudah beradaptasi jika masuk musim dorman. Tidak serta-merta dorman seluruhnya, artinya tergantung wilayah masing-masing ya. Selama masih ada hujan itu akan tumbuh. Ini porang yang lain masih tumbuh meski di tengah gulma yang sangat tinggi ya kawan-kawan. Ini saya bingung memungut satu-satu katak yang berjatuhan, ya mungkin sudah ada banyak yang terinjak yang enggak terurus selama ini. Ini batang lumayan besar ya, kataknya sudah ada satu besar, dua cikal bakal katak ya. Oh ini sudah ada 3.
Ini banyak yang dorman. Nah, teman-teman sekalian, di depan saya ini ada porang batang coklat pendek, namun kataknya sungguh besar ya. Wah, ini pendek batang coklat. Kita lihat di sini nih, sebentar lagi dorman ini. Ini pendek, kataknya besar, lumayan besar. Ini semua nih lumayan ini. Nih pendek tadi saya ada dapat lainnya lagi nih, yang sudah jatuh sendiri ya. Ini katak kecil ini. Kita harus perhatikan ya, ini banyak sebenarnya ya kawan-kawan. Hanya saja waktu tidak mengizinkan. Kalau lama-lama di sini nanti tidak dapat buka puasa saya di rumah. Ini banyak ya, saya harus cek satu-satu kawan-kawan. Teman-teman, ini orang yang pendek di tengah gulma yang sangat tinggi ya. Ini perkembangan kataknya lumayan subur. Ini sangat gede ini kawan-kawan. Cikal bakal katak ini ada 5, 6, wah 7 nih kawan-kawan. Ini kataknya sangat besar ya, padahal ukurannya sangat pendek nih, karena dia mendapat naungan dari gulma-gulma yang tinggi ini ya. Ini gulma ada manfaatnya, ada juga banyak kekurangannya. Pertama, kekurangannya itu sudah kita bahas sebelumnya ya, bisa menimbulkan tumbuhnya jamur, tapi cocok untuk buat berteduh para orang kita. Lihat nih, kecil pendek. Ini bulan Mei ya kawan-kawan, bulan Mei. Nih pendek, tunasnya ada 2. Yang ini adalah gulma, sangat pendek, hanya sejengkal ini, tapi kataknya luar biasa besar. Hak saya melihat di sana ada katak yang sedang jatuh nih. Nah, yang kayak gini nih sulit kita dapat nih, karena sudah ditumbuhi oleh gulma yang sangat tinggi. Banyak nih kawan-kawan, kita harus mencari terus. Oh, ini ada. Ini kalau nggak jeli nggak kelihatan nih. Nah, ini sudah mati. Oke ya. Nah, ini kesulitannya teman-teman, jika kita terlambat panen, itu batang-batang yang sudah dorman itu sudah kita temukan karena sudah habis lapuk, jadi bekas-bekasnya tidak ketahuan. Nah, kayak gini nih, ini ada. Nah, ini terus sisa batang porang yang dormannya tidak terlihat, nggak ada ya. Nah, ini akan mensulitkan kita nih, karena sudah tumbuh tunas baru ini. Wah, ini kalau sayang ini besar banget ini. Nah, itu tidak terdeteksi ya. Nah, kayak gini nih, ini yang kecil-kecil kayak gini. Ini kan katak ini. Ini sulit karena tunas baru sudah tumbuh. Nah, ini kan sayang nih, kalau besar begini enggak ketahuan, karena batangnya, bekas-bekas batangnya sudah hilang, sudah lapuk dimakan tanah ya. Akhirnya susah kita deteksi biji kataknya. Nah, kayak gini kan, kecil-kecil tapi itu kualitas. Nah, ini kayak gini nih, waduh banyak ini. Nah, ini kalau dibiarkan basah terus, nah ini akan busuk kalau terlambat kita panen. Busuk dia, karena di tempat kami ini masih hujannya masih berlanjut, baru musim hujan baru masuk kita. Jadi
Nah, ini membingungkan ya. Nanti kalau lain waktu kita akan rapi-rapikan kebun, mungkin kita ada menemukan yang dorman ya. Kalaupun tidak, ya pasti akan tumbuh sendirinya, tidak bakal rugi ya teman-teman. Nah teman-teman, ini bulan Mei kan, ini masih banyak yang belum saya cek. Mungkin besok-besok kita lihat, mungkin sudah banyak diantara belantara kita ini yang tergeletak katak-katak yang sudah panen, dan yang Anda lihat ini adalah sudah tunas yang kesekian. Nah lihat ini, kataknya udah mulai besar, ini malah sudah besar, padahal ini udah bulan 5 ya. Jadi kalau ada mitos mengatakan di bulan-bulan 5 itu sudah sulit untuk tumbuh, itu salah besar. Nah ini kataknya lumayan besar ya kawan-kawan, padahal kita sudah tadi memanen diantaranya katak-katak yang sudah jatuh, bahkan tunas lamanya, bekas-bekasnya itu sudah tidak terlihat lagi, sudah hancur. Mungkin karena 2 bulan kita tidak pernah mengunjungi kebun, akhirnya tidak berbekas. Yang kita lihat ini adalah sudah tunas-tunas baru, meski nampak mereka rebah karena liar tertekan. Nah ini lihat, keren itu, kataknya sangat besar ya. Teman-teman, mungkin ini dulu hasil panen kita hari ini ya. Ini agak kesulitan saya untuk menemukan katak-katak yang berjatuhan di atas tanah karena sudah ditumbuhi oleh gulma yang sangat tinggi ini. Saya sangat kerepotan. Nah ini diantara tanaman-tanaman kita yang sudah dorman. Toh masih ada juga yang tetap tumbuh katak yang lumayan besar ya, seperti yang kita sudah perlihatkan sebelum-sebelumnya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan memvideokan bagaimana perkembangan tanaman porang yang pernah kita tanam di bulan Maret 2 bulan yang lalu ya, yang sudah lama kita tinggalkan. Nah kita akan menontonnya di video selanjutnya.